Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan pertemuan terakhir kita berada di dalam pembahasan ayat yang ke 204 sampai 206. Ayat 204 sampai 206. Pembahasan terakhir adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu la yuhibbul fasad, yaitu akhir ayat ke-205. Dan Allah tidak mencintai kerusakan. Ayat ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah membahas tentang sebagian manusia yang manis ucapannya di kehidupan dunia, bahkan dia berani mempersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang kebersihan hatinya, padahal dia adalah orang yang paling keras di dalam menentang Allah. Dan apabila ia berpaling, selesai berbicara di hadapan kita, maka ia pun berbuat kerusakan di atas muka bumi. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Berkata al-muallif Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa idza kana la yuhibbul fasad, dan apabila Allah tidak mencintai kerusakan, fahuwa yubghidul 'abdal mufsida fil ard ghayatal bughdi, maka Allah membenci seorang hamba yang berbuat kerusakan di muka bumi dengan sebesar-besarnya kebencian. Wa in qala bilisanihi qawlan hasanan, meskipun ia berbicara dengan lisannya pembicaraan yang baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan membenci atau tidak mencintai kerusakan, berarti artinya Allah membenci kerusakan, sekaligus membenci orang yang berbuat kerusakan. Sampai pun orang yang berbuat kerusakan ini mengaku bahwa dia berbicara yang baik. Fa fi hadhil ayati, maka di dalam ayat ini dalilun, terdapat dalil ala annal aqwala, bahwasanya ucapan allati tasduru minal ashkhas, yang berasal dari seseorang,
laisat dalilan ala sidqin wala kadhibin, bukanlah merupakan dalil atas kejujuran atau kedustaan, wala birrin wala fujur, bukan dalil atas kebaikan atau dosa, hatta yujadal amalu, hingga didapati amalan al-musaddiqu laha, yang membenarkannya, al-muzakki laha, yang membersihkannya. Ya, jadi ketika kita menjumpai seseorang yang dia itu berkata manis, apakah ini menunjukkan orang ini jujur atau dusta? Ini kita tidak berbicara tentang suatu berita yang dibawa. Kalau berita yang dibawa maka bisa kita periksa jujur atau dustanya. Tapi kita menjumpai orang yang bertutur kata baik, orang yang mengatakan perkataan yang manis, apakah ini otomatis menunjukkan orang ini baik atau tidak, jujur atau dusta? Maka belum tentu. Meskipun kita juga akan dihadapkan pada bahaya prasangka buruk, suudzon. Ya. Secara asal, ketika kita menjumpai seseorang yang zahirnya baik, maka kita akan berhusnudzon, kita akan berbaik sangka bahwa orang ini baik, kan seperti itu. Ya. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, atau Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan di antara kandungan ayat ini, jujur tidaknya seseorang, baik tidaknya seseorang jangan hanya dilihat dari lisannya. Dan betapa banyak kita jumpai orang yang bertutur kata manis, tapi ternyata orang ini orang yang tidak baik. Bahkan justru saking manisnya, dengan mudah dia menipu seseorang. Dalam urusan muamalah, kalau ngomong itu meyakinkan. Ya, bukankah kita sering menjumpai para penipu yang mereka berkedok, kesusahan, kehabisan bekal, tersesat, butuh bantuan, ya, mereka meyakinkan di dalam ucapannya, di dalam sikapnya, di dalam perilakunya, tapi ternyata penipu. Ya, ini kita harus pertengahan sekali lagi. Jangan kita bermudah-mudahan untuk menuduh, tapi juga kita harus waspada. Tidak semua orang yang berkata baik dia orang yang baik. Sekaligus tidak semua orang yang berkata baik dia penipu. Lalu bagaimana cara kita menilai yang tepat? Dilihat dari perbuatannya, dilihat dari amalannya. Nah, wa annahu yanbaghi ikhtibar ahwali syuhud, wa annahu yanbaghi ikhtibaru ahwali syuhud. Dan juga di antara kandungan dari ayat ini, sepatutnya menguji atau memeriksa keadaan saksi. Ini terkait dengan hukum, yaitu di dalam Islam saksi itu harus diperiksa kredibilitasnya. Wal muhiq wal mubtilu minan nas bisabri a'malihim, atau ikhtibari al-wal muhiqqi wal mubtili minan nas, mana orang yang benar, mana orang yang batil di antara manusia, bisa beri a'malihim, dengan mengecek amal-amal mereka.
wan nadhari liqara'idi ahwalihim, dan melihat, memeriksa indikasi-indikasi dari keadaan mereka, wa an la yaqtarra bitamwihihim wa tazkiyatihim anfusahum, dan agar tidak tertipu dengan penyamaran mereka dan pensucian diri mereka. Ya, di dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Ini adalah mentazkiyah diri sendiri. Ya. Orang yang kalau berkata di hadapan manusia, dia berkata dengan perkataan yang baik, dan dia mempersaksikan di hadapan Allah ala ma fi qalbi, apa yang ada di dalam hatinya. Kalau dia orang baik, berani bersumpah dengan menyebut nama Allah, kalau saya jujur, kalau saya orang baik-baik, kalau saya tidak dusta. Ya, ini adalah mentazkiyah diri sendiri, dan ini dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Najm, wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Dan janganlah kalian sucikan diri kalian sendiri, Dia Allah mengetahui siapa yang paling bertakwa. Ya, maka di antara indikasi seseorang itu tidak baik kalau dia mensucikan diri sendiri. Bagaimana sih bentuknya mensucikan diri sendiri? Bagaimana? Apakah mengatakan saya ini suci? Apakah dengan mengatakan saya ini orang suci? Tidak hanya sekedar itu. Memuji diri sendiri termasuk tazkiyatun nafs. Maksudnya tazkiyatun nafs itu mensucikan diri, menganggap diri itu suci. Berbeda dengan pembahasan tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Ya, sama kalimatnya. Tazkiyatun nufus. Tergantung mau dibawa kemana pemahaman ini. Apakah mensucikan jiwa, bagaimana agar jiwa kita suci, atau menganggap dirinya suci. Ya. Jadi tazkiyatun nafs yang dibahas di dalam ayat ini itu makna yang kedua, menganggap diri suci, bukan upaya untuk mensucikan diri. Kalau itu baik. Kajian tentang tazkiyatun nufus itu masya Allah bermanfaat. Tapi kalau tazkiyatun nafs, tazkiyatun nufus yang dimaksud di sini adalah menganggap dirinya suci, maka ini adalah tercela. Dan saya mengingatkan, wa an la yahtar, dan janganlah tertipu bitamwihihim, dengan penyamaran mereka, wa tazkiyatihim anfusahum, dan pensucian diri mereka, menganggap diri mereka suci. Ya, jadi orang memuji diri sendiri, saya ini masya Allah, ya, jujur, saya ini orang baik, saya ini orang yang amanah, saya nggak suka khianat, misalkan seperti itu. Ini termasuk di antara bentuk tazkiyatun nafs. Ya, mensucikan diri, memuji diri sendiri. Nah, tsumma dzakara, kemudian Allah menyebutkan anna hadzal mufsida fil ard, bahwasanya orang yang berbuat kerusakan di bumi, bima'asillahi, dengan bermaksiat kepada Allah, idza umira bitaqwallah, apabila diperintah untuk bertakwa kepada Allah, takabbara, dia menyombongkan diri, wa anafa, dan dia tetap kekeh, ya, wa akhadathul izzatu bil ism, dan justru yaitu dia sombong atau bangkit kesombongannya
Jadi semakin disuruh untuk bertakwa, semakin menjadikan dirinya sombong, meninggikan harga dirinya. Fayajma'u bainal amali bil ma'asi wal kibri 'alan nasihin. Maka orang semacam ini mengumpulkan di dalam dirinya, atau orang ini mengumpulkan di dalam dirinya maksiat atau mengamalkan maksiat dan sombong terhadap orang-orang yang memberi nasihat. Nah, jadi orang ini terjatuh pada dua dosa besar. Yang pertama, mengamalkan maksiat, ya, liyufsida fiha, untuk berbuat kerusakan di dalamnya, yang sudah diterangkan oleh al-mu'allif rahimahullah. Berbuat kerusakan di bumi dengan apa? Bermaksiat. Itu dosa yang pertama. Dosa yang kedua, ketika dinasihati dia menyombongkan diri, ya. Wa idza qila lahu taqillah akhadathul izzatu bil ithm. Ketika dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, tobatlah kamu, jangan bermaksiat, maka bangkitlah kesombongannya dengan dosa tersebut. Jadi ketika dinasihati menentang, menyombongkan diri, maka orang semacam ini telah terjatuh pada dua dosa besar. Fahasbuhu jahannam, maka cukuplah baginya jahannam, allati hiya darul 'asina wal mutakabbirin, yang merupakan negeri tempat kembalinya orang-orang yang bermaksiat dan sombong. Wala bi'sal mihad, dan itulah seburuk-buruk al-mihad. Apa al-mihad? Ay al-mustaqar wal maskan, yaitu tempat menetap dan tempat tinggal. Azabun daimun, disertai dengan azab yang terus menerus. Wa hammun la yanqati, kecemasan yang tidak pernah terputus. Wa ya'sun mustamir, putus asa yang terus menerus. La yukhaffafu anhumul azab, tidak diringankan dari mereka siksa. Wala yarjuna thawab, dan mereka pun juga tidak akan berharap pahala. Jazaan li jinayatihim, sebagai balasan dari kejahatan mereka. Wa muqabalatan li a'malihim, sebagai timbal balik dari amalan-amalan mereka. Fa'iyadan billahi min ahwalihim, maka kita berlindung kepada Allah dari keadaan mereka. Taib. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dengan bermaksiat kepada Allah, padahal dia ketika bertutur kata di hadapan manusia, dia bicaranya baik, tutur katanya indah, ucapannya manis, tapi ternyata dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, merusak bumi. Dan ketika dinasihati dia sombong. Ketika dinasihati dia tidak mau mengakui kemaksiatannya, justru menyombongkan diri, justru bangkit kesombongannya dan semakin berdosa. Maka orang semacam ini tempatnya adalah jahannam. Dan di jahannam maka tidak ada yaitu sedikit pun kenikmatan yang didapatkan. Nah, dan kita berlindung kepada Allah dari perbuatan-perbuatan seperti ini, ya. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan kita menjadi orang yang seperti ini. Di depan manusia kita berbicara baik, tapi di belakang kita jahat. Dan ketika kita dinasihati, kita menyombongkan diri. Allahul musta'an. Nggih.
orang-orang munafik. La tusidu fil ardi. Tapi bisa jadi di antara orang munafik keadaannya seperti ini, tapi belum tentu orang yang disebutkan di dalam ayat ini adalah orang munafik. Bisa jadi dia adalah orang ahli maksiat yang memang benar-benar kekeh di dalam kemaksiatan dan tidak mau diberi nasihat. Jadi bisa jadi orang-orang semacam ini di antara orang-orang munafik, tapi bisa jadi juga bukan. Kalau di ayat yang ke-10, orang munafik itu orang munafik yang tulen, orang munafik yang sesungguhnya, orang-orang kafir yang mereka berkata amanna, kami beriman. Jadi mereka mengaku kalau diri mereka beriman. Kalau di belakang iya mengolok-olok. Adapun di dalam ayat ini, Allahu a'lam bissawab, tidak disebutkan apakah ini keadaan orang-orang kafir. Ya. Tidak disebutkan di sini orang-orang kafir. Masuk atau bisa masuk di dalamnya orang-orang ahli maksiat. Itu orang-orang fasik. Orang-orang yang zalim, ya. Coba sedikit kita lihat wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Nah, tidak ada disebutkan di sini bahwa ini adalah orang munafik. Meskipun di antara ciri munafik ya seperti ini. Yaitu apa? Apa yang diucapkan beda dengan apa yang diperbuat. Ya. Akhbara ta'ala bihali man yatakallamu bilisanihi wa yukhalifu fi'luhu qawlahu. Allah mengabarkan keadaan orang yang berbicara dengan lisannya tetapi perbuatannya menyelisih lisannya. Jadi yang dikatakan tidak sesuai dengan yang diperbuat. Jadi ada ketidakjujuran di sana. Ini termasuk sifat orang munafik. Tapi apakah bisa dikatakan orang yang berbuat demikian dia munafik tulen seperti yang ada di dalam ayat ke-10 surat Al-Baqarah? Belum tentu. Karena di ayat ke-10 di dalam surat Al-Baqarah tadi yang disebutkan itu munafik tulen, orang kafir yang dia mengaku beriman di hadapan kaum muslimin. Yang kita sebut dengan nifaq i'tiqadi. Munafik itu ada dua. Nifaq i'tiqadi, munafik secara keyakinan. Siapa? Yaitu orang kafir yang dia menyembunyikan kekufurannya dengan mengaku beriman di hadapan manusia. Dan yang kedua nifaq amali, munafik dari segi amalan. Apa itu? Kalau bicara dusta, kalau janji tidak ditepati, kalau diberi amanah khianat. Nah, orang ini masuk munafik yang kedua, munafik amali, nifaq amali. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan yang dikerjakan. Ya. Orang-orang Syiah. Iya, orang-orang Syiah kenapa? Kalau dia masih memiliki iman, maka termasuk amali. Jadi orang Syiah itu mereka masih beriman sebagiannya.
Ya. Tidak bisa kita katakan semua Syiah itu kafir. Karena Syiah itu bertingkat-tingkat. Dan ini tentu pembahasan yang sangat luas. Wallahu a'lam bishawab. Taib, kita lanjutkan ayat yang ke-207. Silakan dibaca. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi, dan di antara manusia, may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, ada yang mengorbankan jiwanya untuk meraih keridhaan Allah. Wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah Maha penyantun terhadap hambanya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan tentang sebagian hamba-hamba Allah yang ikhlas ketika mereka mengorbankan dirinya untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kalau kita perhatikan berlawanan dengan jenis manusia yang sebelumnya, yaitu apa? Ingin meraih keridhaan manusia. Pembahasan ayat sebelumnya menerangkan tentang keadaan manusia yang ingin meraih keridhaan manusia. Dari mana? Yaitu dari firman Allah, man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Di antara manusia, wa minan nas, di antara manusia, man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, ada orang yang ucapannya membuatmu takjub, wahai Muhammad. Jadi dia hanya ingin menjadikan orang lain itu takjub terhadap dirinya. Berarti ingin meraih keridhaan siapa? Manusia. Dan ini berlawanan dengan ayat yang ke-207. Wa minan nas may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara manusia ada yang mengorbankan jiwanya, mengorbankan dirinya untuk meraih keridhaan Allah. Jadi ini lawan dari pembahasan sebelumnya. Wallahu ra'ufum bil ibad, dan Allah Maha penyantun bagi hambanya. Jadi Allah membalas pengorbanan dari hamba tersebut untuk meraih keridhaan Allah dengan rahmatnya. Berkata al-muallif hafidh rahimahullahu ta'ala, haula'i humul muwaffaqun, mereka inilah orang-orang yang mendapatkan taufik, alladzina ba'u anfusahum wa arkhasuha wa bazaluha talaban li mardatillah wa raja'an li thawabihi. Itu mereka orang yang menjual dirinya dan mempersembahkan dirinya dan mengerahkan dirinya untuk mengharap atau untuk mencari keridhaan Allah dan mengharap pahalanya. Fahum badalul thamana, maka mereka orang-orang yang telah mengerahkan harta yang berharga lil mali'il wafi, terhadap Tuhan yang maha memiliki dan maha menepati janji, ar-ra'ufi bil ibad, yang maha penyantun terhadap hamba-hambanya. Ya, jadi orang-orang ini berani mengerahkan harta berharganya
dipersembahkan kepada Tuhan yang Maha memiliki dan menepati janji. Alladzi min ra'fatihi wa rahmatihi, yang diantara kesantunan dan kasih sayang Allah, an waffaqahum lidzalik, yaitu Allah memberikan taufik kepada mereka di dalam hal demikian itu. Waqad wa'adal wafa'a bidzalik, dan juga Allah telah menjanjikan, yaitu menepati janjinya dengan hal yang demikian itu. Faqal, Allah berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka, dan diganti dengan surga, dan seterusnya. Ya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi sering kita jumpai di dalam ayat-ayat Al-Quran perniagaan antara hamba dengan Allah, jual beli antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan yang namanya jual beli itu hakikatnya apa? Apa bu jual beli itu hakikatnya? Jual beli zaman dahulu itu apa namanya? Barter itu apa? Tukar menukar. Pada hakikatnya jual beli itu kan tukar menukar. Kita punya uang ditukar dengan barang. Yang punya barang ngambil uang kita. Jadi ada dua arah tukar menukar. Kalau cuma satu arah namanya apa? Sodako, hadiah, wakaf. Ada yang nerima tapi nggak ngasih. Itu namanya akad tabarru'at, ya, yang bisa kita ringkas dengan akad sosial. Tapi kalau akad al-muawadhat, akad yang ada tukar menukar, maka di situ harus ada dua pihak yang saling memberi dan menerima. Nah, kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya adalah jual beli. Kita yang menjual, Allah yang membeli. Kita jual harta kita dan diri kita, Allah yang membelinya. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, yang namanya jual beli itu ada tukar menukar. Apa yang ditukar? Kita menjual jiwa dan harta kita, dan kita akan mendapatkan surga. Allah memiliki surga yang dijual kepada kita. Jadi Allah membeli jiwa kita, sebagai gantinya itu surga. Allah yang memiliki surga. Kita beli surga dengan apa? Dengan harta dan jiwa kita, dengan amal saleh. Ya. Nah, jadi Allah menepati janjinya. Siapa yang mau menjual dirinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan membayarnya dengan surga. Allah akan membayarnya dengan surga. Nah, itulah hakikat jual beli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila akhiril ayat, sampai pada akhir ayat. Di sini Syekh Sa'di rahimahullah tidak membawakan ayatnya secara lengkap. Tapi kalau di terjemahan kayaknya ada ayatnya itu dibacakan secara lengkap. Dalam surat At-Taubah ayat 111. Nah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman
jiwa dan harta mereka. Kalau di ayat yang tadi, wa minan nasi, ayat yang kita bahas nih, ayat 207 dari surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yashri nafsahu, di antara manusia ada yang mengorbankan. Diartikan oleh Syekh As-Sa'di, ba'u anfusahum, menjual diri mereka. Jadi orang-orang yang beriman menjual diri mereka dan Allah membeli diri mereka. Bi anna lahumul jannah, dengan surga. Jadi barang dagangan yang kita beli dengan jiwa kita itu surga. Nah, apa yang kita jual? Dengan apa kita menjual diri kita? Yuqatiluna fi sabilillah, dengan mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, baik mereka yang membunuh ataupun mereka yang terbunuh. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Quran, ini adalah janji yang benar di dalam Taurat, Injil maupun Al-Quran. Wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Maka siapa yang menepati janjinya dari Allah, maka bergembiralah dengan perniagaan kalian yang kalian berniaga dengannya. Siapa yang bisa jual beli dengan seperti ini, maka hendaknya dia bergembira, dan itulah kemenangan yang besar. Nah, jadi ada manusia yang mereka rela menjual diri dan hartanya dalam konteks ayat ini, yaitu berperang di jalan Allah. Ya, meskipun di dalam ayat yang ke-207 ini lebih umum lagi. Taib. Fa fi hadhil ayati, dan di dalam ayat ini, akhbara, Allah mengabarkan, annahum ishtarau anfusahum wa badzaluha, bahwasanya mereka ini menjual diri mereka, menyerahkan diri mereka. Ya. Wa akhbara bi rafatihil mujibati li tahsili ma talabu, dan Allah mengabarkan dengan kasih sayangnya yang mengharuskan mereka meraih apa yang diinginkan. Wa badli ma bihi raghibu, dan Allah juga memberikan apa yang mereka harapkan. Fala tas'alu ba'da hadza an ma yahsul lahu minal karim, maka janganlah engkau bertanya setelah ini tentang apa yang didapatkan oleh mereka berupa kemuliaan. Wa ma yanaluhum minal fauzi wat takrim, dan apa yang mereka raih berupa kemenangan dan pemuliaan. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, penjelasan dari Syekh As-Sa'di di sini cukup singkat ya, ayat yang ke-207 ini. Karena memang ayat ini sudah jelas. Orang yang telah mengorbankan jiwa dan hartanya yang ia jual kepada Allah untuk mendapatkan surga, maka inilah sebaik-baiknya hasil yang didapat. Maka inilah sebaik-baiknya jual beli yang mendapatkan keuntungan, atau jual beli yang paling baik ya seperti ini. Kenapa? Karena kita berniaga, berjual beli dengan Tuhan yang maha menepati janjinya. Karena kita mengeluarkan modal yang sedikit tetapi mendapatkan barang yang istimewa. Modal yang sedikit apa? Jiwa, harta. Kenapa dikatakan sedikit? Padahal jiwa itu milik siapa? Harta yang kita dapatkan dari siapa? Lah, terus apa modal kita? Jiwa kita milik Allah, hidup mati kita di tangan Allah.
harta kita juga dari Allah, kita serahkan. Ya pada hakikatnya kita telah menyerahkan apa yang kita dapatkan dari Allah. Tapi dengan kita menyerahkan itu semua, kita mendapatkan keistimewaan yang luar biasa, harta berharga yang luar biasa, surga. Nah, ini perniagaan yang sangat-sangat menguntungkan. Kan orang kalau jual beli itu biasanya mengharapkan keuntungan yang sebesar-besarnya, kan gitu. Kalau bisa keluar uangnya dikit, untungnya banyak. Ya, ini ada diskon, wah cepet. Beli satu dapat dua, semangat. Ya. Itu manusia. Pinginnya ngeluarkan sedikit, dapatnya banyak. Nah, ini ada kesempatan. Meskipun tidak kita dapatkan sekarang, karena Allah janjinya nanti di mana, di surga. Cuman jual beli itu bisa kita lakukan sejarah. Apa yang kita punya kita serahkan. Jiwa kita yang secara naluri manusia pinginnya santai, pinginnya leha-leha, pinginnya malas-malasan, tapi kita kerahkan untuk ibadah kepada Allah. Ini pada hakikatnya kita telah menjual diri kita, yang harusnya diri kita ini secara naluri manusia, secara hawa nafsu manusia, tidak mau dibebani apapun. Hawa nafsu manusia tidak mau diperintah apapun. Tapi ternyata kita mampu menaklukkan hawa nafsu kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Disuruh sholat kita mau sholat, disuruh puasa kita berangkat puasa, disuruh beribadah, zikir, baca Quran kita mau. Itu kita telah menjual diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang akan kita peroleh? Harapannya surga. Ya. Dan kita telah berjual beli dengan Tuhan yang menepati janjinya. Sudah tepat kita jual beli dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak akan rugi. Tidak akan rugi. Yang kita keluarkan sedikit, yang kita dapatkan banyak, dan yang memiliki barang tersebut adalah Tuhan yang menepati janjinya. Allah memiliki surga, dan Allah akan memberikan kepada hamba-hambanya yang berniaga kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan ayat yang ke-208, 209. Silakan. Tayyib. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam kafah, secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata.
fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, dan apabila kalian menyimpang setelah datang kepada kalian bukti-bukti, petunjuk-petunjuk Allah, fa'lamu, maka ketahuilah annallaha azizun hakim, bahwasanya Allah maha mulia lagi maha bijaksana. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini ayat yang sering kita dengar. Perintah dari Allah terhadap orang-orang yang beriman untuk masuk Islam secara kafah. Ya. Perintah kepada orang-orang yang beriman untuk masuk Islam secara kafah. Ya. Ini tidak menunjukkan kalau orang yang beriman itu, orang yang beriman sudah pasti dia orang yang masuk Islam. Mungkin ada yang menganggap aneh, loh kita ini sudah masuk Islam kok disuruh masuk Islam lagi, kan gitu. Yang dipanggil orang-orang yang beriman disuruh masuk Islam. Maka perhatikan, bukan disuruh masuk Islam seakan-akan kalian belum masuk Islam, tetapi yang menjadi titik pembahasan di sini, masuk Islamnya harus secara kafah. Ini mengisyaratkan bisa jadi di antara kaum muslimin mereka masuk Islam belum secara kafah. Ya. Masuk Islam mungkin karena ada momen tertentu. Mungkin dia tertarik dengan salah satu ayat Al-Quran yang membuatnya takjub, yang itu menjadikan dia masuk Islam, bersyahadat. Setelah syahadat belum tahu sholat, belum tahu puasa. Nah disitulah Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Jadi ini arahan bagi seluruh kaum muslimin yang bisa jadi masuk Islamnya itu belum kafah. Ya. Dan juga Allah peringatkan jangan mengikuti langkah syaitan, karena syaitan itu musuh yang nyata. Nah, kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu taala. Qala al-mu'allif rahimahullah, hadza amrun minallahi ta'ala lil mu'minin an yadkhulu fis silmi kafah. Ini adalah perintah dari Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman agar mereka masuk Islam secara kafah. Ai fi jami'i syara'i'id din, pada seluruh syariat-syariat agama. Wala yatruku minha syai'an, tidak boleh mereka meninggalkan dari syariat agama ini sedikit pun juga. Hanya mau menerima syariat tertentu tetapi tidak mau menerima syariat yang lain. Sampai pun menerima 99 syarat Islam, tapi dia tidak mau dengan satu syariat Islam persen, maka ini tidak dibenarkan. Wa an la yakunu mimman ittakhadha ilahahu hawahu, dan Allah juga memerintahkan agar mereka jangan sampai menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, Tuhan yang ditaati. Bagaimana itu? In wafaqal amral masyru'a hawahu, atau in wafaqal amrul masyru'u hawahu fa'alah.
Kalau perkara yang disyariatkan ini sesuai dengan hawa nafsunya, ia mau mengerjakan. Wa in khalafahu tarakah. Dan kalau syariat ini tidak sesuai, menyelisihi hawa nafsunya, ia tinggalkan. Ini termasuk orang yang mengikuti atau menjadikan hawa nafsu sebagai apa? Tuhannya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Bagaimana pendapatmu? Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan itu bukan menyembah hawa nafsunya, seperti menyembah pohon, menyembah batu, menyembah patung. Karena hawa nafsu ada di dalam diri kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan menyembah hawa nafsu itu dengan apa? Mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Ya. Wa adallahu Allahu ala ilm. Allah telah menyesatkannya dengan ilmunya. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dengan cara kalau sesuai hawa nafsu dia mau menjalankan, kalau tidak sesuai dengan hawa nafsu dia tidak mau menjalankan, maka ini pada hakikatnya adalah mempertuhankan hawa nafsunya. Dan kalau orang itu mempertuhankan hawa nafsunya, maka dia belum masuk Islam secara kafah. Ya. Bahkan wallahu alam bisawab, tidak masuk Islam secara kafah ini bisa menjadi indikasi kalau Islamnya batal. Kalau dia menolak satu dari syariat, satu saja dari syariat, apalagi dalam masalah keimanan, misalkan saya mengakui seluruh rukun iman kecuali hari akhir. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, takdir dan qada dan qadar, iya saya terima, tapi hari akhir saya masih ragu. Kalau itu yang ditentang, maka dia tidak masuk Islam secara kafah jelas, dan juga imannya batal. Karena yang namanya rukun iman itu harus dipenuhi semuanya, tidak boleh ada satupun yang tidak diimani. Nah, jadi orang-orang ini menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Kalau cocok dengan hawa nafsu diambil, dijalankan, kalau tidak cocok ditinggalkan, bahkan ditolak. Balil wajibu, bahkan yang wajib, an yakunal hawa taba'an lid-din, itu menjadikan hawa nafsu mengikuti agama. Wa an yaf'ala kullama yaqdiru alaihi min af'alil khair, dengan mengerjakan segala sesuatu yang mampu ia lakukan berupa amalan-amalan kebaikan. Wa ma ya'jizu anhu, dan apa yang ia tidak mampu kerjakan, yaltazimuhu wa yanwi, maka ia tetap berusaha dan berniat.
fayudrikuhu biniyatihi, hingga ia mendapatkan pahala dengan niatnya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada kalanya kita tidak mau mengerjakan ketaatan karena bukan mengingkari ketaatan tersebut, tapi memang karena kita tidak mampu. Kita tidak mampu menjalankan suatu amal saleh misalnya, tetapi kita masih berusaha dan kita memiliki niat, kalau saya bisa saya kerjakan. Maka hal semacam ini berbeda dengan orang yang tidak mau mengerjakan karena menolaknya, karena membencinya. Maka dari itu agama Islam mudah. Tinggal kita menundukkan hawa nafsu untuk mengikuti syariat. Yang mampu dikerjakan, kerjakan. Yang tidak mampu, jangan ditolak. Jangan gara-gara kita tidak mampu mengamalkan suatu ketaatan, amal soleh, kita menolaknya. Justru kita usahakan, setidaknya dengan niat. Maka dengan niat itu kita akan mendapatkan pahala, meskipun tidak sama dengan pahala orang yang mengerjakan, tapi setidaknya ada niat. Setidaknya ada niat. Nah, kalau seperti ini, segala sesuatu yang telah Allah syariatkan kita terima, yang mampu dikerjakan, yang tidak mampu diusahakan dan diniatkan, maka insya Allah kita telah masuk Islam secara kafah. Nah, kemudian walamma kanat dukhulu fi silmi kafah, dan ketika masuk Islam secara kafah, la yumkinu, tidak mungkin, wala yatasawwaru, dan tidak tergambarkan, illa bimukhalafati turuki syaitan, kecuali dengan menyelisihi jalan-jalan syaitan. Qala, Allah berfirman, wala tattabi'u khutuwati syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ai fil amali bima'asillah, yaitu mengamalkan kemaksiatan kepada Allah. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Nah, jadi masuk Islam secara sempurna, secara kafah, tidak akan mungkin bisa dicapai kecuali kita benar-benar menjauhi langkah-langkah syaitan. Artinya, selama kita masih mengikuti langkah syaitan, berarti kita masih belum kafah. Karena usaha setan apa? Menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setan itu musuh yang nyata bagi kita. Ya, setan tidak ingin kita masuk Islam secara kafah. Apa yang bisa digoda dari hamba ini? Oh, orang ini bisa digoda dari segi tauhidnya, sehingga orang ini tidak kafah keislamannya karena ada celah di dalam tauhidnya. Orang ini ahli tauhid, orang yang ikhlas di dalam beribadah, tapi dia bisa digoda dengan kebid'ahan. Dia rajin ibadah, tapi dia bisa digoda untuk beribadah tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia terjerumus ke dalam kebid'ahan. Ya, maka Islamnya tidak kafah karena dia telah terjerumus ke dalam kebid'ahan. Yang ini bisa digoda dari kemaksiatan, maka ia mengikuti langkah syaitan di dalam bermaksiat, di dalam dosa.
maka Islamnya tidak kafah karena ada celah di dalam kemaksiatannya yang itu mengikuti langkah syaitan. Setiap langkah syaitan yang diikuti maka itu menjadikan Islam kita tidak kafah. Taib. Wal aduwwul mubin, dan yang namanya musuh yang nyata, la ya'muru illa bisu'i wal fahsya, tidaklah memerintahkan kecuali dengan keburukan dan kekejian, wa ma bihi dararu alaikum, dan apa yang bisa memadaratkan kalian. Yang namanya musuh tidak akan mungkin memberikan kita hadiah berharga. Yang namanya musuh gak akan mungkin membiarkan kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sempurna. Yang namanya musuh sebisa mungkin menghancurkan diri kita sejauh-jauhnya. Kalau gak bisa digerogoti, tidak bisa mengeluarkan kita dari Islam secara sempurna, tidak bisa menjadikan kita murtad, maka setidaknya ada dosa-dosa yang kita kerjakan, sekecil apapun itu, di situ ada andil dari syaitan, karena setan itu musuh yang nyata. Orang yang tidak bisa digoda dengan akidah, digoda dengan bid'ah. Yang tidak bisa digoda dengan akidah dan bid'ah, digoda dengan kemaksiatan, ya, dengan syahwat. Tidak bisa digoda dengan kemaksiatan, dengan akidah, dengan kebid'ahan. Bisa digoda dengan jalur yang lain. Dijadikanlah saling permusuhan antara sesama kaum yang beriman. Jadi ada saja cara setan untuk menggoda manusia, cuman tingkatannya berbeda-beda, ya, karena setan tidak ridho apabila manusia taat kepada Tuhannya, sebisa mungkin akan digoda. Wa fihi, kemudian walamma kana al-'abdu la budda an yaqa'a minhu khalalun. Nah, perhatikan di sini. Dan ketika hamba itu pasti tidak mungkin tidak terjatuh pada kesalahan, wazalalun, dan ketergelinciran. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, maka apabila kalian terjatuh pada kesalahan setelah datang kepada kalian al-bayyinat, ay ala ilmin wa yaqin, di atas ilmu dan keyakinan, fa'lamu, maka ketahuilah, annallaha azizun hakim, bahwasanya Allah maha mulia lagi maha bijaksana. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa fihi, dan di dalamnya, minal wa'idi syadid, terdapat ancaman yang keras, wa takhfif, dan ada unsur menakut-nakuti, ya. Jadi Allah di sini mengancam dan menakut-nakuti, mayujibu tarkaz zalal, yang menjadikan kita harusnya meninggalkan kesalahan, meninggalkan ketergelinciran. Sahih, setiap kita tidak akan mungkin bebas dari kesalahan, karena Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata', setiap anak Adam manusia itu salah, memiliki kesalahan, bahkan banyak kesalahannya. Karena Rasulullah SAW mengungkapkan dengan sighah mubalaghah. Nanti belajar nahwu kita akan ketemu salah satu bentuk di dalam bahasa Arab itu mubalaghah yang sangat, ya. Jadi Allah tidak menyebutkan kullu bani adama khati'un atau mukhti'un, setiap anak Adam itu bersalah,
tapi khata'un, yang banyak salahnya. Jadi manusia itu banyak salahnya. Ya. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak salahnya tadi adalah yang bertaubat. Artinya ketika kita sadar kalau diri kita itu pasti pernah terjatuh pada dosa, maka jangan diteruskan. Jangan seperti golongan yang sebelumnya yang tadi kita bahas, yaitu apa? Wa idza qila lahu taqillah akhadathul izzatu bil ism. Kalau dikatakan bertakwalah kepada Allah, diberi nasihat, maka kesombongannya itu bangkit, keras kepala. Nah, jangan seperti itu. Ya, ketika kalian tahu bahwa kalian tidak akan mungkin pernah terbebas dari dosa, maka jangan kalian menentang ketika diberi nasihat. Jangan kalian membenarkan, mencari pembenaran ketika terjatuh pada maksiat. Akui kesalahan, lalu kita berusaha meninggalkannya, karena Allah Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Naam. Fa innal azizal qahiral hakima, karena sesungguhnya Tuhan yang maha mulia, yang maha memaksa, perkasa, ya, yang bijaksana. Idza asahul asi, apabila ada orang yang bermaksiat kepadanya, qahharahu biquwwatihi, maka Allah akan memaksanya dengan kekuatannya. Allah maha perkasa. Wa adzabahu bimuqtada hikmatihi, dan Allah akan menyiksanya sesuai dengan hikmahnya. Fa inna min hikmatihi, karena sesungguhnya di antara hikmah Allah ta'dzibal usati wal junah, yaitu menyiksa ahli maksiat dan orang-orang yang berbuat jahat. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulannya, ayat ini memberikan peringatan kepada kita, hendaknya kita masuk Islam secara kafah. Jangan ada satupun syariat yang kita benci dan kita tolak. Kalau kita mampu mengerjakan, kerjakan semampunya. Kalau tidak mampu, jangan ditolak, jangan dibenci. Bahkan, ya, usahakan atau setidaknya niatkan. Dan karena kita tidak akan mungkin bisa lepas dari godaan syaitan, pasti kita pernah terjatuh pada dosa, maka jangan sampai kita menyombongkan diri, jangan sampai kita kekeh di dalam dosa dan maksiat tersebut. Sadari kekurangan kita, sadari kelemahan iman kita, akui dosa kita, lalu kita istighfar dan bertobat kepada Allah. Karena apa? Kalau kita tetap bersikukuh di dalam dosa, kita mencari pembenaran di dalam kemaksiatan kita, Allah Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Kemuliaan Allah inilah yang menjadikan Allah berkuasa untuk memaksa orang-orang yang berdosa mendapatkan azab. Kemuliaan Allah inilah yang menjadikan Allah menyiksa dengan hikmahnya orang-orang ahli maksiat dan orang-orang yang berbuat jahat. Jadi tidak ada yang bisa lepas dari siksa Allah. Makanya kita jangan menyombongkan diri. Sadari kelemahan kita, sadari kekurangan kita, lalu kita istighfar dan bertobat atas dosa-dosa kita. Dengan demikian insya Allah kita menuju Islam yang kafah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita bahas pada kajian kita di pagi hari ini. InsyaAllah akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya, ayat yang ke-210.
Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhal silakan. Cukup ya? Baik, kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.